Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita kuliah melalui rekaman saja ya. Jadi nanti diskusi bisa lewat WA Group. Minggu ini kita akan belajar mengenai sistem saraf tepi. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai sistem saraf pusat ya. Jadi ini sistem saraf tepi. Nah, ini sistem saraf pada umumnya dibagi menjadi dua. Yang saraf pusat kita sudah belajar di minggu lalu ya, tinggal yang saraf tepi. Di saraf tepi ini kita akan belajar mengenai saraf somatif, saraf otonom, yang terdiri dari saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu apa yang dinamakan divisi afferent dan divisi efferent. Dan juga beberapa terminologi atau istilah yang sering dipakai, yaitu persepsi, rangsangan, dan reseptor. Itu yang paling sering dipakai saat kita membahas mengenai sistem saraf tepi maupun sistem saraf pusat. Persepsi dulu ya. Persepsi itu merupakan interpretasi sadar kita terhadap dunia luar yang diciptakan oleh otak dari pola impuls saraf yang diterima dari reseptor sensorik. Seperti gambar di bawah ini ya, ini pasti di beberapa orang akan tampak berbeda tergantung dari persepsi orang, interpretasi seseorang terhadap gambar ini. Di sini ada yang bisa melihat dua orang sedang memandang laut, maupun bisa juga terlihat bentuk bayi, anak kecil ya. Kemudian gambar yang sebelah sini bisa juga tampak nenek tua yang memakai kerudung, dan juga bisa tampak seorang wanita muda yang sedang memalingkan wajahnya dari kamera. Itu tergantung dari bagaimana kita menginterpretasikan suatu benda, suatu gambar. Berikutnya adalah rangsangan. Rangsangan itu apa? Yaitu perubahan yang terdeteksi oleh tubuh, misalnya cahaya, panas, suara, dingin, itu merupakan rangsangan. Berikutnya adalah reseptor, yaitu neuron aferen yang mempunyai reseptor di ujung perifer yang berespon terhadap rangsang. Jenisnya ada macam-macam, yaitu fotoreseptor, yaitu reseptor yang akan berespon terhadap cahaya. Kemudian mekanoreseptor akan berespon terhadap gerakan. Kemudian termoreseptor akan berespon terhadap suhu. Osmoreseptor, kemoreseptor yang akan berespon terhadap bahan kimia, dan nosiseptor merupakan reseptor nyeri. Kita harus kenal dulu yang namanya divisi aferen ya, atau sesuatu yang mengirim ke pusat, susunan saraf pusat, baik itu otak maupun sumsum tulang belakang. Manfaat informasi yang dideteksi oleh reseptor yaitu mengontrol keluaran eferen, kesadaran, memberikan persepsi tentang lingkungan, jadi memberikan suatu interpretasi kepada kita mengenai lingkungan di sekitar kita ya, mengenai suhu, mengenai lantai atau tanah yang sedang dipijak, kasar atau halus yang sedang dipegang. Kemudian informasi itu disimpan dan ini berdampak pada emosi. Berikutnya adalah nyeri, sesuatu yang sangat umum sekali dibahas oleh seorang fisioterapis ya. Merupakan mekanisme protektif dan ini sangat subjektif, masing-masing orang berbeda rasanya. Nyeri untuk saya akan berbeda rasanya bila nyeri untuk kalian. Dan ini merupakan suatu tanda tubuh, alarm tubuh bahwa ada tanda radang, tubuh sedang mengalami peradangan. Salah satu tandanya, salah satu alarmnya adalah nyeri. Merupakan mekanisme protektif untuk menimbulkan kesadaran akan kenyataan bahwa sedang atau akan terjadi kerusakan jaringan. Tadi ya,
merupakan suatu alarm yang menandakan bahwa di tubuh kita sedang atau akan terjadi kerusakan jaringan atau akan terjadi radang. Ada beberapa macam reseptor nyeri, yaitu nosiseptor mekanis, nosiseptor suhu, dan nosiseptor polimodal. Berikutnya adalah mengenai penglihatan. Ini adalah mekanisme protektif yang membantu mencegah cedera mata. Jumlah cahaya yang masuk dikontrol iris. Mata membiaskan sinar yang masuk untuk memfokuskan bayangan di retina. Sinar harus melewati beberapa lapisan retina sebelum mencapai fotoreseptor. Fototransduksi oleh sel retina mengubah rangsangan cahaya menjadi sinyal saraf. Kemudian informasi visual dimodifikasi dan dipisah sebelum mencapai korteks penglihatan. Kemudian talamus dan korteks penglihatan menguraikan pesan visual tadi. Nah, ini adalah merupakan proses bagaimana kita bisa melihat suatu benda diawali dengan adanya cahaya. Jadi merupakan fotoreseptor ya. Jadi bagaimana benda tersebut ada cahayanya dan diterima oleh organ mata, indera penglihatan, ya, kemudian diproses demikian rupa sehingga korteks susunan saraf pusat menguraikan pesan visual apa sih yang sedang dilihat. Kemudian berikutnya adalah pendengaran dan keseimbangan ya. Kita sedang berbicara telinga. Merupakan persepsi energi suara oleh saraf. Tugasnya adalah mengidentifikasi suara dan lokasi. Jadi suara macam apa sih? Lokasinya di mana, jauh atau dekat. Itu akan terdengar berbeda. Telinga bagian luar ini ya, outer ear, ini berperan dalam lokasi suara, lokalisasi suara. Suaranya di mana? Depan, belakang, samping. Kemudian membran timpani bergetar bersama gelombang suara telinga luar. Ada membran timpani yang ini akan bergetar bila ada gelombang suara yang diterima oleh telinga luar. Kemudian ada tulang telinga tengah mengubah getaran tersebut menjadi gerakan cairan di dalam telinga dalam. Jadi ada gelombang suara diterima, kemudian bergetar membran timpaninya, kemudian getaran tersebut dirubah menjadi cairan, gerakan cairan di dalam telinga dalam. Kemudian ada koklea mengandung organ korti, yaitu organ indera pendengaran. Kemudian ada rambut, sel rambut di organ korti yang merubah gerakan menjadi sinyal listrik. Kemudian ada aparatus vestibularis yang memberikan informasi mengenai sensasi keseimbangan dan untuk koordinasi gerakan kepala dengan gerakan mata dan postur. Jadi di sini ada saraf vestibular, di mana saraf ini akan mengirimkan atau memberi informasi mengenai keseimbangan, sedang duduk, sedang berdiri, sedang berjalan, dan mengkoordinasikan gerakan kepala dengan gerakan mata dan postur. Jadi gerakan mata, postur, dan kepala itu sangat berhubungan saat kita melakukan proses keseimbangan. Jadi saat kita mempertahankan tubuh untuk seimbang, itu ada koordinasi antara gerakan mata, postur, dan kepala. Maka dari itu di beberapa anak-anak dengan cerebral palsy yang terganggu posturnya, jadi tidak bisa seimbang ya, selalu nunduk atau selalu bengkong, itu pasti akan berefek atau intervensi fisioterapinya bisa diawali dengan latihan kepala, kontrol kepala dan mata. Berikutnya adalah pengecapan, yaitu lidah ya. Ada sel reseptor kecap, terutama terletak di dalam kuncup kecap. Nah, jadi lidah itu terdiri dari beberapa kuncup kecap yang berisi reseptor.
sehingga bisa membedakan atau mendiskriminasi rasa yang dikode oleh pola aktivitas berbagai reseptor kuncup kecap. Jadi ini adalah sel pengecap. Nah ini ya, ada yang namanya papila. Papila di lidah ada bintik-bintiknya, namanya papila filiformis, papila fungiformis, kemudian papila circumvallata. Nah inilah yang berisi sel pengecap ya. Ada pori pengecap, sel basal, saraf kranial, dan sel penyokong. Jadi bagian-bagian lidah ini ada kode masing-masing, ada tempat masing-masing yang bisa merasakan rasa yang berbeda-beda. Berikutnya adalah organ penciuman atau hidung ya. Reseptor olfaktorius di hidung adalah ujung neuron aferen. Berbagai bagian dari bau dideteksi oleh sel ini, sel olfaktorius yang berbeda dan disortir dulu ke dalam arsip bau namanya. Kemudian diskriminasi bau dikode oleh pola aktivitas di glomerulus bulbus olfaktorius. Ini glomerulus ini adalah sesuatu di dalam susunan saraf pusat yang mengkode bau. Oh ini bau apa? Ini bau wangi atau bau busuk dan sebagainya. Yang tentunya di sini juga berpengaruh atau dipengaruhi oleh memori. Kemudian yang berikutnya adalah divisi eferen atau mengirim dari pusat ya. Eferen merupakan somatik, neuron motorik yang mensarafi otot rangka. Berikutnya adalah otonom, serat yang mensarafi otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Saraf otonom sendiri terbagi menjadi simpatis dan parasimpatis yang mensarafi organ yang disarafi saraf otonom. Jadi, otonom terdiri dari simpatis dan parasimpatis, secara bersama mensarafi sebagian besar organ dalam atau organ visera. Kemudian saraf simpatik berasal dari regiotorak ya, dan lumbal medula spinalis. Fungsinya adalah untuk memobilisasi respon tubuh dalam aktivitas fisik berat dalam situasi darurat atau penuh stres. Respon ini dinamakan respon lawan atau lari. Dan saraf parasimpatik sendiri bertindak berlawanan terhadap sistem saraf simpatik. Contohnya memperlambat detak jantung dan melebarkan pembuluh darah. Jadi ini tipenya adalah tipe istirahat dan cerna. Sistem ini mengatur fungsi kelenjar seperti memproduksi air mata, air liur, dan sekresi dari sistem pencernaan. Ini adalah efek sistem saraf otonom pada berbagai organ. Jadi contohnya ya, kita lihat yang di kandung kemih contohnya. Nah, ada efek stimulasi simpatis relaksasi saat kita mengeluarkan air seni. Kemudian ada efek parasimpatis saat kontraksi, saat pengosongan ya. Saat relaksi ini tadi saat terisi ya, saat rileks. Kemudian saat pengosongan ini dipengaruhi oleh stimulasi parasimpatis. Kemudian kita lihat contohnya lagi jantung. Ada dua efek stimulasi simpatis, yaitu saat jantung meningkat kecepatan kontraksinya, meningkatkan kekuatan kontraksi. Kemudian, nah tentunya tidak selalu berkontraksi ya. Ada saat di mana dia harus turun kecepatannya, tetapi hanya bagian atrium saja. Nah ini dipengaruhi oleh efek stimulasi parasimpatis. Begitu juga pembuluh darah. Ada konstriksi dan ada dilatasi, jadi tidak selalu kontraksi, tapi ada relaksasinya. Kemudian pupil juga begitu, jadi ada efek simpatis, ada pupil saat membesar, ada saat menyempit fungsi parasimpatis. Ludah juga begitu, ada saat berkurang, ada juga saat banyak.
mengeluarkan ludah. Dan itu dipengaruhi oleh fungsi simpatik dan parasimpatik. Kemudian somatik merupakan neuron motorik yang mensarafi otot rangka. Neuron motorik dan serat otot rangka berhubungan dengan secara kimiawi ya. Jadi ini sadar. Kita bisa bergerak, megang ballpoint itu pasti sadar. Kalau yang otonom tadi tidak sadar. Misalnya kontraksi jantung, kita tidak bisa memerintah. Jantung harus berhenti, jantung harus bekerja, tidak bisa. Sedangkan somatif otot rangka ini bisa diperintah. Berhenti berjalan itu kan bisa diperintah. Oke, nah di sini ada video mengenai saraf somatik ya. Jadi bagaimana otot rangka ini bisa berkontraksi. Saya akan sharekan. Nah, ini ya. Kita menggunakan otot setiap hari untuk beraktivitas ya, untuk menulis, untuk jalan dan seterusnya. Nah, dan hal tersebut melibatkan susunan saraf tepi, otot, muskulus skeletal, dan susunan saraf pusat ya. Contohnya di dalam video ini, wanita ini menggunakan ototnya untuk bernafas, mengalirkan darah, dan menggerakkan tangan untuk mencatat. Nah, bernafas, mengalirkan darah ini kan tidak bisa dikontrol sarafnya. Atau di bawah saraf otonom ya. Dan menggerakkan tangan untuk mencatat. Nah, ini yang di bawah saraf somatik. Nah, ini bisa disebut juga kerjanya otot jantung, pembuluh darah itu bergerak secara involunter, tidak bisa mengontrol gerakannya. Sedangkan saat kita mencatat, otot skeletal ini bergerak dengan perintah somatik ya, dengan kesadaran kita bisa perintah. Nah, ini tadi otot yang diperbesar ya, di zoom, kemudian dijelaskan bahwa otot skeletal ini terdiri dari sekumpulan satu bundel dari serabut otot. Ini otot rangka. Terus di zoom, terdiri dari nih muscle fiber, dan di dalam serabut ini ada intinya. Jadi otot akan berkontraksi dan berelaksasi ketika menerima rangsang atau sinyal dari sistem saraf. Nah, ini dapat informasi dari sistem saraf. Nah, ini ruangan antara penerima rangsang, ini penerima rangsang ya, dan ujung saraf, ini adalah ujung saraf. Adalah tempat rangsangan atau impuls berpindah dari saraf dikirim dari otak ya, terus dikirim ke rangka. Nah, ini namanya adalah neuromuscular junction, ruangan antara penerima rangsang dan ujung saraf, neuromuscular junction. Tempat inilah tempat di mana terminal akson dan serabut otot berhubungan. Nah, serabut otot ini terdiri dari banyak miofibril. Dan miofibril ini terdiri dari satuan kontraksi yang disebut juga sarkomer. Nah, ini adalah sarkomer. Ya, tanda ini.
Jadi setiap sarkomer, ini sarkomer satu dengan yang lain ini mepet. Setiap sarkomer terdiri dari protein filamen tipis dan filamen tebal. Ini tipis dan tebal yang saling beraturan sehingga terlihat bergaris-garis. Nah, kan tampak bergaris. Saat otot berkontraksi, kedua filamen ini saling bergeseran. Kontraksi, rileks itu filamennya bergeser-geser satu dengan yang lain. Nah, yang tebal namanya miosin. Ya, miosin. Kemudian yang tipis merupakan aktin. Namanya aktin. Nah, ini. Jadi yang miosin di dalam, aktinnya nempelnya di luar. Nah, saat berkontraksi saling merapat, kemudian lepas lagi, begitu dan seterusnya. Nah, kenapa bisa bergeser? Kenapa bisa bergeser-geser? Itu aktin miosinnya. Nah, ini penjelasannya. Nah, jadi miosinnya menarik si aktin. Nah, ya, di sini terjadi yang namanya jembatan saling silang yang berada pada miosin yang menempel pada aktin, kemudian dipaksa untuk memanjang. Nah, tentunya itu berawal dari yang namanya ikatan ATP yang dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat anorganik ya. Jadi diolah dulu menjadi ADP. Nah, ada sel yang terlepas, ada bahan kimia yang terlepas. Nah, sehingga bisa menempel di aktin. Oke,
Jadi adalah penjelasannya ya, bagaimana otot bisa bergerak. Tentunya ada banyak hal yang mempengaruhi ya. Ada organ, otot, saraf, kemudian bahan kimia, hormon itu mempengaruhi. Ini tadi. Nah, kenapa saya kuliah hari ini direkam supaya kalian bisa memutar kembali apa yang sudah disampaikan ya. Tugasnya adalah teman-teman membuat ini kuis ya. Bisa untuk dipelajari. Kemudian tugasnya adalah membuat ringkasan yang berisi materi perkuliahan fisiologi dasar ya, karena hari ini adalah perkuliahan saya terakhir di fisiologi dasar. Jadi teman-teman harus membuat ringkasan bab 1, bab 2, dan bab 3 dan bab 4. Bab 1 mengenai sistem integumen, bab 2 mengenai sistem saraf pusat, bab 3 mengenai sistem saraf tepi, bab 4 mengenai sistem endokrin. Masing-masing bab cukup 1 halaman A4 times New Roman 12 spasi 1, minimal 500 kata. Kalau tidak cukup 1 halaman, yang penting 500 kata. Kemudian dikumpulkan di psikologi dalam bentuk PDF dengan kode akses berikut. Jadi hanya ada cover, langsung bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Masing-masing bab 500 kata. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Selamat beraktivitas.